Ekonomi syariah ini telah digagas oleh pemerintah Aceh yang menjadi sebuah ikon bahwa di Aceh hanya berlaku ekonomi syariah. Begitu juga dengan perbankan, sebagaimana kita maklumi juga bahwa perbankan konvensional sudah tak ada lagi di Aceh. Tentu semangat ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi syariah. Walaupun tidak semuanya, mungkin belum sempurna lah ya, tapi jangan tinggalkan semuanya, lakukan sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Madu Literasi Club ya, Madu LCTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi setelah liburan panjang, pastinya Madu LC lagi off nih karena memang sekolah lagi libur semester ya, kemudian libur lebaran haji juga. Dan kali ini kita kembali pastinya di event-event ataupun diskusi yang menarik ya, masih dalam seputaran edukasi, informasi, dan juga inspiratif pastinya. Tapi kali ini kita berbincang tentang buku ya. Tentu sebelumnya Pak Dr. Juanda adalah Kepala Perpustakaan MA Darul Ulum Banda Aceh. Beliau juga seorang guru ekonomi, dosen, dan kali ini beliau sudah menerbitkan tentu ada beberapa buku. Sebelumnya ada berjudul apa ya Pak? Yang pertama, fluktuasi nilai tukar rupiah. Iya, pokoknya ini masih berkaitan tentang ekonomi lah Pak ya. Menarik sekali, tapi ada juga kemarin Mina lihat di grup Pak Juanda berbagi informasi sudah menerbitkan 2 karya lagi ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Judulnya apa nih Pak? Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Untuk Keuangan. buku yang ketiga. Untuk buku yang ketiga. Tapi menarik nih masalah Lembaga Keuangan Syariah ya. Ini berbicara dalam konteks umum, apalagi kita di Nanggro Syariah. Jadi karena tadi mikirin tema apa, kebetulan nih tema Bapak apa ekonomi syariah. Kalau menurut Bapak nih ekonomi syariah itu seperti apa nih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu LCTV yang kami muliakan, alhamdulillah sebagaimana tadi disebutkan oleh Bu Mina, bahwa tentu seorang guru, seorang dosen harus produktif dalam menulis. Alhamdulillah sampai hari ini sudah 3 buku yang kami terbitkan. Yang pertama, Lembaga Keuangan Syariah yang terakhir. Yang kedua adalah literasi ekonomi, dan yang pertama adalah fluktuasi nilai tukar rupiah. Berbicara tentang ekonomi syariah, tentu agar negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabbul ghafur, tidak ada cara lain adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan ekonomi syariah. Sebagaimana kita maklumi bahwa yang terus akan bertahan dengan perkembangan zaman dan kondisi politik hari ini, ekonomi syariah adalah salah satu solusi dari persoalan ekonomi masyarakat. Oke, tapi ini banyak nih, apalagi kita masih ruang lingkup konteks keacehan ini Pak ya, karena ini kan bukunya sangat menarik mengupas tentang bagaimana ekonomi syariah. Nah di dalam buku ini Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana ekonomi syariah, apakah penerapannya nih kerap sekali muncul pro kontra. Ini katanya syariahnya hanya sebatas labelitas, tapi penerapannya masih seperti bank konvensional. Baik, tentu dengan berniat ikhlas agar betul-betul mampu diterapkan dengan secara sempurna, ekonomi syariah ini telah digagas oleh pemerintah Aceh yang menjadi sebuah ikon bahwa di Aceh hanya berlaku ekonomi syariah. Begitu juga dengan perbankan, sebagaimana kita maklumi juga bahwa perbankan konvensional sudah tak ada lagi di Aceh. Tentu semangat ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi syariah. Walaupun tidak semuanya, mungkin belum sempurna lah ya, tapi jangan tinggalkan semuanya, lakukan sebisanya. Ini mungkin yang menjadi slogan semangat, kalaupun maksudnya tidak sempurna. Jangan tinggalkan semua, maksudnya jangan tinggalkan yang konvensional, maksudnya seperti itu. Bukan. Maksudnya adalah kalaupun tidak sempurna penerapan ekonomi syariah, hanya label tadi yang disebutkan, kalaupun belum semaksimal mungkin, maka sedikit-sedikit berupayalah terus menggerakkan ekonomi syariah. Jadi anggapan di masyarakat bahwa ini hanya label saja ekonomi syariah, tapi penerapannya tidak demikian, pemirsa sekalian. Contoh sederhana nih saya sebutkan. Dalam syariat yang sebelumnya haram, dengan akad saja bisa jadi halal. Contoh, waktu menikah, memegang dan apapun yang dilakukan haram hukumnya dengan yang bukan mahram. Tapi setelah ijab kabul dengan wali calon mempelai perempuan, maka yang dulunya haram maka jadi halal hanya dengan sebuah akad.
Ini adalah contoh penerapan syariah walaupun dengan akad, insya Allah akan ada keberkahan di situ. Dan itulah yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sebelumnya berbeda dalam ekonomi syariah akan menjadi berkah dengan penerapan ekonomi Oke, syariah. berarti intinya perbedaan antara konvensional dengan syariah itu hanya pada akadnya. Tidak saja pada akad, ada sistem-sistem penerapannya. Kita mengenal ada musyakarah, mudharabah, ran, dan sebagainya. Ini istilah-istilah yang mungkin belum familiar dengan masyarakat. Tapi bukan hanya pada akad, pada bentuk dan bagaimana operasional dari sebuah perbankan syariah itu. Oke, kalau misalnya Pak Ju setuju nggak nih kalau seandainya bank konvensional itu tidak ditiadakan di Aceh? Baik. Tentu kita harus melihat lebih ke sudut pandang bagaimana. Kalaulah sebuah daerah ingin menerapkan syariat Islam, maka tepatlah bahwa hanya bank syariah lah yang ada. Tapi ketika pengembangan ekonomi perlu dilakukan, maka kita tidak menutup mata dengan investor-investor yang mungkin akan lebih tertarik dengan ekonomi konvensional. Jadi sudut pandang yang perlu kita perjelas apakah ingin penerapan syariah atau ingin memakmurkan sebuah keadaan atau masyarakat. Tapi kan tujuan bank sejalan untuk memakmurkan atau kesejahteraan masyarakat itu berbasis dengan nilai pertumbuhan ekonomi, Betul. investor. Berarti nggak sejalan dong konsep bank dengan konsep bisnis. Tentu berpikirnya tidak demikian. Kita sebagai umat Islam yakin bahwa dalam sunnah ada keberkahan. Jadi tak perlu khawatir dengan apabila kita tidak menerapkan konvensional maka akan tidak diminati oleh para investor. Namun yakinlah bahwa dalam sunnah ada keberkahan. Dalam ketaatan pada syariat Islam akan ada kemuliaan. InsyaAllah kalau niatnya demikian pasti akan berkah. Oke, berarti bank-bank yang memang syariah itu haruslah diteguhkan ya di Betul. Provinsi Aceh dan Betul. konvensional minggir dulu, bisa nggak ya? Walaupun banyak misalnya suara-suara aktivis, suara apa yang memang mengatakan bahwa konsep syariah itu hanya sebatas labelitas karena memang misalnya suku bunganya yang cukup tinggi dibandingkan konvensional. Ini sebenarnya seperti apa kalau misalnya kita ngomongin suku bunga lagi nih, Pak? Baik, sebelum kita menuju ke suku bunga, saya ingin kita melihat beberapa contoh ketika masa Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah tahu bahwa ketika beliau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, bahwa Allah akan memunculkan sumur Zam-Zam. Tapi karena taat kepada Allah, maka fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Berikutnya Nabi Musa alaihissalam tak pernah tahu bahwa ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, maka Allah akan membelah laut. Tak pernah disampaikan oleh Allah, tapi yakinlah ketika taat pada perintah Allah, maka akan ada kemudahan. Allah bukakan laut dan Nabi Musa beserta kaumnya lewat dan Fir'aun tenggelam. Berikutnya juga Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tak pernah tahu kalau ketika disembelih leher Ismail maka akan berubah menjadi seekor kibas. Tapi insya Allah yakinlah kepada ketaatan kepada Allah, maka sesuatu yang tak pernah kita pikirkan, tak pernah kita tahu, dan mungkin Allah tak pernah menyebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah juga tidak pernah menceritakan dalam hadis, tapi yakinlah bahwa ketika mengikuti syariat maka akan ada kemuliaan dan Allah mudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya ini panduannya kepada syariat ya, tepatnya kepada hukum-hukum Allah. Jadi bukan berdasarkan logika atau rasional berpikirnya manusia, karena apalagi kita kan memang nanggro syariah ya Pak ya, artinya betul. Ada kanun. Kalau misalnya di LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur tentang bagaimana bank konvensional ataupun bank syariah yang harus diimplementasikan di Provinsi Aceh. Tapi ini buku yang tentang ekonomi syariah. Ini kan kalau misalnya dilihat ya, kita belum tunjukkan cover karena belum ada fisiknya nih Pak ya. Baru cover, insya Allah akan segera launching. Oke, akan segera launching. Makanya kita nggak ada nih tampilin bukunya, tapi kita nanti akan show. Itu bisa nggak maksudnya buku itu digunakan sebagai pembelajaran atau buku pengayaan di sekolah nih Pak? Baik. Di Madrasah Aliyah terutama SMA ada namanya ekonomi syariah, salah satu bab yang dipelajari di kelas 10.
Jadi siswa kita memang sudah kita perkenalkan dengan ekonomi syariah, dan insya Allah ini akan menjadi buku referensi tambahan bagi pelajar-pelajar di tingkat SMA atau aliyah yang akan lebih lanjut belajar tentang ekonomi syariah. Insya Allah Oke. pasti akan menjadi rujukan. Tapi kalau seandainya nih di Aceh itu banknya kan cuma ada yang syariah. Itu kan ada jurusan-jurusan yang memang apa ekonomi bukan syariah. Itu gimana nih relate-nya? Oh ya, Apa baik. juga harus Baik. Ilmu itu tentu menambah khazanah kita berpikir ya. Di beberapa universitas di Aceh ada juga jurusan ekonomi iya, konvensional. iya. Namun di balik itu bahwa khazanah berpikir kita, keilmuan berpikir kita akan semakin tahu bagaimana sih perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, dan itu akan menjadi referensi cara kita berpikir dan bertindak. Namun tetap yakinlah solusi terbaik dari persoalan ekonomi umat adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Tadi sebentar Pak, mungkin pemirsa Madu LCTV pengen dijelaskan, bukan hanya di akad, tapi juga penerapan dari sisi lain tuh. Dari sisi lain apanya lagi yang perlu memang BSI ataupun kalau kita kan memang di BSI ya kan Pak, ada itu lebih globalnya karena memang banyak gabungan bank-bank konvensional sebelumnya dan bergabung menjadi satu yang namanya BSI. Itu kira-kira apa yang memang harus disyariatkan lagi selain akadnya gitu? Karena kan Baik, banyak tuai kritikan kan selama ini misalnya pelayanannya tidak bagus, kemudian ya banyak hal-hal yang memang kritikan dari masyarakat, apalagi yang baik, perlu disyariahkan dari sistemnya. baik. Selanjutnya adalah salah satu contoh yang lain berbicara tentang interest rate atau bunga. Ah, Wahallalul bai'a wa harramar riba. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Konsep penerapan bunga dalam perbankan atau dalam ekonomi secara tidak langsung akan membuat salah satu pihak dirugikan ketika penerapan bunga. Contoh sederhana dalam konvensional, bank tidak pernah mau tahu apakah nasabahnya rugi. Yang penting ketika perjanjian peminjaman dilakukan dengan bunga sekian, maka wajib ketentuan itu harus dipenuhi oleh nasabah. Resikonya tentu akan diambil aset-aset kita sebagai jaminan ketika kita tak mampu melunasi pinjaman itu. Namun dalam ekonomi syariah ada namanya sistem bagi hasil, di mana ketika nasabahnya dalam keadaan rugi, maka akan dihitung kembali bagaimana interest rate dan bukan interest rate tapi bagi hasil antara si nasabah dengan perbankan, sehingga win-win solution dan kemaslahatan umat bisa terwujud. Jadi tidak selamanya hanya berpatokan pada ketentuan yang telah ditandatangani bersama kedua belah pihak, tapi ke kemaslahatan keumatan, lah. kemaslahatan umat, pemberdayaan ekonomi umat ini yang paling penting. Itu selain Tapi yang agak susah kayaknya bank-bank menerapkan itu ya. betul, cuman kembali kepada tadi konsep dan keinginan Kadang-kadang ya. syariah tapi kelakuannya memang kapitalis kadang. Jadi Ya, maksudnya gini, oke lah penerapannya syariah, tapi harusnya secara kafah ya, Pak Haji ya, ya secara betul. kafah sehingga orang juga nggak terjerat seperti itu. Padahal kalau kita logikakan itu bank padahal paling miskin ya. Betul, karena bank itu adalah lembaga yang menerima simpanan dan tabungan dari dan ke masyarakat. Jadi Iya, yang bank tak kaya punya adalah uang. masyarakat ya kan Pak Haji. Karena sumber dana bank adalah dari masyarakat, disimpan di bank, dan bank memberikan kepada orang yang kekurangan Tapi dana. itu hanya bentuk trust saja kan ya. Kalau misalnya bank yang bakal bisa aja kan. Ya betul, namun Kita trust. uh, sistem perekonomian di Indonesia, di negara kita, telah mengatur bahwa ada sebuah kepercayaan dari masyarakat dengan menabung di bank, pasti uangnya akan bisa diambil kapanpun, dan kita percaya kepada trust atau kepercayaan itu. Dan Bank Indonesia juga sudah menjamin dalam bentuk cadangan emas terhadap kekayaan ekonomi finansial keuangan di Indonesia. Jadi insya Allah hakul yakin ketika semua baik-baik aja, maka tidak ada persoalan dalam sisi perekonomian. Oke, baik Pak Ju, ini karena waktu kita sangat terbatas, mungkin ada trik ya khusus untuk misalnya guru ataupun siswa dan masyarakat umum terkait bagaimana implementasi ekonomi syariah itu diterapkan. Ini konsentrasinya ke buku Bapak. Baik, pemirsa Madu LCTV yang kami muliakan, saya ingin berbagi beberapa trik dan tips untuk bagaimana mengelola keuangan syariah atau di keuangan keluarga kita lah minimal.
Yang pertama, tentu harus bijak dalam berbelanja. Beli kebutuhan, bukan beli keinginan. Beli kebutuhan, bukan beli keinginan. Karena pengalaman para ibu-ibu nih, khususnya Bu Mina, biasanya kalau listnya ada 5 yang ingin dicari di pasar, tapi dibawa pulang 10 nanti. Iya. Terus yang list yang 5 itu nggak kebeli sebenarnya. Yang dibeli yang ke list yang ke 10 dan ke 20-nya Pak Haji. Baik, jadi beli kebutuhan bukan beli keinginan. Yang kedua, bijak dalam membeli, artinya kita harus melihat kehalalan tentunya ya, keberkahan. Yang ketiga juga jangan terjadi panic buying. Ini juga akan menyebabkan inflasi. Panic buying itu seperti apa? Panic buying misalnya kita melihat seperti kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu. Ketika tersedia banyak maka diborong oleh orang-orang tertentu sehingga di pasar juga akan langka. Efeknya apa? Harganya akan naik karena secara ekonomi ketika jumlah barang sedikit harga akan naik, atau ketika supply-nya banyak maka harga akan turun. Sistem atau aturan ekonomi itu akan berlaku. Maka jangan panic buying. Yang kedua juga tidak boleh spekulatif. Yang ketiga, yakinlah bahwa dalam menerapkan ekonomi syariah terdapat keberkahan dan itu ada kemuliaan di dalamnya. Oke, terima kasih Pak Ju ya atas berbagi informasi dan edukasinya kepada pemirsa Madu LCTV dimanapun Anda berada. Tentu kita sudah mendapatkan ibroh ya dari diskusi kita pagi ini. Jangan lupa tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.